Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini aku kembali bisa men-share kegiatan ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Dan hari ini temenin aku untuk unboxing. Jadi video ini diawali dari aku yang sedang membongkar kardus berisikan koper ya teman-teman. Jadi videoku kali ini tentang proses atau perjalanan religiku bersama Pak suami ya teman-teman. Jadi alhamdulillah, Masya Allah, ini juga salah satu kejutan dari Pak suami, karena memang sebelumnya aku juga nggak tahu info, nggak tahu berita, nggak tahu kabar apapun tentang masalah ini. Dan ketika Pak suami ujuk-ujuk bilang, "Mi, yuk kita OTW," itu sempat ada tanda tanya mau OTW kemana gitu ya. Tapi ternyata beliau ngajak ke Baitullah teman-teman. Masya Allah, memang suamiku ini selalu penuh dengan kejutan gitu ya. Dan semoga selalu seperti ini, amin ya Allah. Dan ini memang video aku ambil sekitar bulan Maret ya teman-teman. Jadi di sini juga masih ada Bapak, ya Allah, jadi kangen ya sama Bapak. Ya, Al-Fatihah untuk Bapak, selalu doa terbaik untuk Bapak. Semoga Bapak di sana tenang, bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, kembali dulu ke video ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dari ekspresiku, Masya Allah, ketika paketan koper ini sudah datang berisikan dengan perlengkapan umroh yang lainnya. Nggak bisa dipungkirin teman-teman, rasa bahagia, rasa sedih, terharu itu bercampur aduk ya. Kenapa sedih ya? Karena di sini ketika kami harus melakukan perjalanan umroh, otomatis kami harus meninggalkan anak-anak untuk sementara waktu. Dan ini pertama kalinya ya aku ninggalin anak-anak dalam waktu yang cukup lumayan lama. Jadi sekitar 14 harian. Bahagianya ya Masya Allah, ini juga salah satu hal yang memang di luar ekspektasiku gitu teman-teman. Aku nggak nyangka gitu bakal secepat ini gitu pergi ke Baitullah bersama Pak suami, karena jujur memang aku nggak tahu apa-apa. Ternyata memang benar ya, laki-laki itu tidak berkata-kata tapi tiba-tiba ngajak umroh bareng, Masya Allah. Intinya ketika Pak suami bilang seperti itu, aku cuma bisa apa ya, bengong, ada rasa nggak percaya, kayak bercanda gitu ya. Karena memang kan ketika pergi umroh ini kan dengan biaya yang memang nggak sedikit ya teman-teman. Tapi aku akuin kalau untuk masalah menabung, suamiku ini memang pinter gitu teman-teman. Aku memang kalah kalau untuk urusan menabung gitu ya. Suamiku ini memang ya memang dari mudanya, dari sebelum menikah itu memang jiwa menabungnya itu sangat-sangat tinggi. Makanya beliau itu juga ketika sudah hijrah atau jauh dari orang tua itu, untuk biaya hidupnya itu memang ditanggung sendiri gitu teman-teman. Jadi memang sudah terbiasa tidak merepotkan kedua orang tua beliau gitu, Masya Allah ya. Makanya ketika beliau ngajak OTW, ya aku kira mau ngajak OTW kemana gitu ya, tapi ternyata ketika beliau melihatkan brosurnya, tanggalnya dan segala macam, itu kayak ya Allah, beneran gak ini gitu ya. Cuman ternyata ya memang benar. Jadi ketika beliau menawarkan itu, tinggal mencari tanggalnya ya, tanggal keberangkatannya, kira-kira berangkatnya itu kapan begitu. Dan Masya Allah, ketika mendapatkan info seperti ini juga alhamdulillah Bapak juga sangat-sangat support, sangat-sangat mendukung gitu ya. Karena memang ya hanya kami gitu yang belum berangkat umroh untuk mertua, dan Bapak juga sudah berangkat duluan ya alhamdulillah, sedangkan kami sendiri belum. Dan Masya Allah juga di tahun 2025 ini ternyata memang panggilan Allah itu datang ke kami ya teman-teman ya. Jadi untuk masalah ke Baitullah, untuk masalah umroh atau haji ini bukan masalah banyak uang atau dikuatkan fisiknya atau yang lainnya ya teman-teman, tapi hanya karena panggilannya. Kalau memang kami belum dipanggil juga ya mungkin kami belum ke sana gitu ya, belum sampai ke sana. Tapi karena memang ini sudah panggilannya, sudah jatuh ke kami, ini juga Masya Allah ya, bisa dibilang memang sangat-sangat singkat dan sangat-sangat mendadak juga.
Tapi karena memang sekali lagi sudah panggilannya, ya insya Allah kami tetap berangkat gitu teman-teman. Dengan kondisi di sini, dengan kegalauan yang memang bertubi-tubi ya, dari kondisi keadaan bapak yang memang bolak-balik ke rumah sakit. Sedangkan ini juga ada 3 bocilku yang harus kutinggalkan, itu nggak bisa dipungkirin gitu teman-teman, tetap ada rasa khawatir, rasa bingung, rasa galau. Cuman di satu sisi juga ada rasa bahagia gitu. Siapa sih yang nggak bahagia, yang nggak senang gitu ya diajak umroh gitu, apalagi ini bareng suami kita sendiri gitu, Masya Allah. Jadi dengan segala macam pertimbangan akhirnya ya sudah deh, kami putuskan untuk berangkat di tanggal 4 April. Dan ini videonya aku singkat aja. Ini setelah ngantarkan anak-anak ya ke Jonggon teman-teman. Jadi karena memang anak-anak itu aku tinggal di Jonggon bersama mbahnya dan bode-bodenya. Jadi H-1 sebelum keberangkatan ke Balikpapan untuk manasik itu aku ngantarin anak-anak dulu ke Jonggon sekaligus untuk jemputin bapak karena besoknya itu jadwal bapak untuk cuci darah. Dan tadi juga setelah aku ngantarkan anak, tadi langsung ngantarkan bapak ya ke rumah sakit. Tapi aku di situ nggak bisa nungguin, dan untuk yang nungguin itu adek karena aku harus mencari keperluanku yang memang belum sempat aku cari gitu teman-teman. Jadinya di sini aku pamit sama adekku untuk beli beberapa keperluan yang belum aku beli seperti obat-obatan dan apa ya waktu itu pokoknya ada gitu ya, memang belum sempat nyari. Jadi baru aku sempat nyarinya tuh ketika baru pulang dari Jonggon dan setelah ngantarkan bapak. Dan ini singkat cerita aja, aku sudah sampai di rumah. Ini aku posisinya lagi sendirian di rumah ya, soalnya ini aku tag video itu sekitar jam setengah 9-an atau jam 9 mungkin ya, alias Ba'da Isya seperti itu. Ini juga kalau nggak salah Pak suami itu lagi OTW untuk jemputin bapak, karena bapak itu jadwal cuci darahnya itu dari jam 5 sampai jam 10-an, atau kalau misalnya bisa lebih cepat itu sekitar jam 9-an itu sudah selesai. Jadi 4 jaman gitu ya teman-teman untuk cuci darahnya. Jadi sambil nungguin Pak suami ini juga aku sambil nyicil ya, karena memang kalau nggak dicicil sekarang, kalau misalnya harus besok pagi itu keburu-buru gitu ya teman-teman, takutnya malah nanti kalau terburu-buru ada barang yang tertinggal. Makanya di sini aku walaupun capek ya karena baru datang gitu dari Jonggon, tapi ya mau nggak mau harus mempersiapkannya untuk persiapan berangkat besok pagi, karena untuk manasiknya itu ya sekitar jam 9-an gitu di Balikpapan. Dan ini aku lagi bongkar-bongkar apa ya namanya ini ya, jadi semua perlengkapan yang aku beli ini kebanyakan online. Jadi ketika memang sudah positif untuk tanggal keberangkatannya aku sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Jadi ini bebarengan gitu ya teman-teman sama persiapan lebaran. Jadi sambil mempersiapkan keperluan lebaran juga sambil mempersiapkan keperluan umrohku. Tapi di sini aku lebih fokus ke umroh daripada ke lebarannya. Soalnya apa ya, mungkin kalau lebaran juga aku nggak lebaran di Jonggon atau di tempat bapak karena jadwalnya itu di tempat mertua gitu ya. Ya sekaligus memang ada yang mau kami sampaikan, atau kami memang belum ada ngomong gitu kalau kami ada niat untuk berangkat umroh. Dan rencana awalnya juga rencananya itu anak-anak itu mau aku titipkan di tempat mertua gitu teman-teman. Soalnya mikirnya itu kemarin itu bode-bodeku itu kan masih pada panen gitu ya, takutnya aja ganggu atau takutnya tuh sibuk gitu. Tapi ternyata ketika pamitan kemarin itu beliau-beliau itu nyuruh anak-anak itu untuk ditinggal aja di Jonggon. Soalnya dengan pertimbangan kalau misalnya ditinggal di tempat mertua jaraknya kan lumayan jauh. Jadi kalau nanti misalnya harus jemputin lagi itu kejauhan gitu ya. Belum lagi nanti setelah aku pulang dari umroh itu jeda 2 hari kalau nggak salah, itu nanti ada acara pernikahan sepupu gitu teman-teman. Makanya setelah mempertimbangkan semuanya itu ya sudah bismillah, akhirnya anak-anak aku titipkan di Jonggon. Nah ini tadi ada bapak ya, bapak baru selesai cuci darah, tadi sudah pulang mungkin sekitar jam setengah 10-an kalau nggak salah. Dan ini juga Pak suami sudah datang juga, jadi di sini beliau langsung bantuin untuk masuk-masukin, karena untuk packingnya sudah aku siapkan semuanya. Dan memang
banyak yang kepotong teman-teman, karena memang memoriku full gitu ya, jadinya di sini banyak yang nggak ke record, tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya di record semuanya juga terlalu panjang ya. Intinya ini persiapan untuk proses perjalanan religi kami ya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang belum sempat atau belum mendapatkan panggilan untuk pergi ke Baitullah, semoga disegerakan dan dimampukan serta dimudahkan ya teman-teman untuk sampai ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Intinya kami mau berangkat umroh itu banyak banget yang dipertimbangkan, dari yang kondisi bapak, kemudian juga anak-anak itu juga menjadi beban pikiran tersendiri gitu ya teman-teman. Cuman sekali lagi di sini, kalau memang semuanya ini sudah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya itu dipermudah, dan ini juga yang kami alami gitu ya. Walaupun awalnya itu berat, jadi Pak suami itu sampai belum melunasi gitu ya, karena memang di sini kondisinya baru bayar DP aja, karena sempat ketika kami mau berangkat itu bapak memang kondisinya lagi opnam di rumah sakit, makanya sampai di batas tanggal untuk pelunasan itu Pak suami sempat belum melunasi karena masih bingung gitu ya, masih galau kira-kira nanti kalau kami berangkat kondisi bapak itu seperti apa. Tapi ya Masya Allah ya, ternyata setelah kami berangkat dan kami berada di sana itu alhamdulillah bapak dalam keadaan sehat walafiat, dan sampai kami pulang tuh alhamdulillah ya bapak masih dalam keadaan sehat juga. Intinya aku bersyukur ketika bapak sudah nggak ada itu masih nunggu aku, masih nunggu kami untuk pulang dari umroh gitu teman-teman. Alhamdulillah, walaupun sekarang insya Allah bapak sudah tenang, tapi itu adalah salah satu rasa syukurku gitu ya, ketika bapak nggak ada aku masih bisa berada di sampingnya. Intinya di sini aku meyakini rencana Allah dan takdir Allah itu memang sangat-sangat indah. Walaupun awalnya kami berat, tapi ternyata Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kami, untuk bapak, dan untuk semuanya gitu ya teman-teman ya. Insya Allah perjuangan kami dalam mengurus bapak ketika sakit sudah semaksimal mungkin gitu ya. Jadi ketika memang bapak sudah waktunya untuk pergi untuk selamanya, insya Allah kami ikhlas, dan sekarang tugas kami hanya mendoakan supaya bapak di sana selalu bahagia dan tenang pastinya ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita kembali dulu ke video lagi. Jadi ini video aku sambung di keesokan paginya. Ini sudah siap semuanya, 4 koper pink-pink semua, dan ini sekitar jam berapa ya, mungkin jam 7-an ya, karena memang jaraknya itu antara Tenggarong ke Balikpapan itu sekitar 3 jaman seperti itu. Jadi ini kami berangkatnya memang pagi-pagi banget supaya sampai sana nanti nggak telat gitu. Dan ini sambil nungguin Pak suami, lagi nggak tahu ada yang diambil gitu di dalam. Ini aku sambil nurunin koper-koper yang kecil dulu dan sambil ngecek ini tasnya Pak suami, takutnya aja ada yang ketinggalan. Oh iya tuh Pak suami ngambil tape tape dari mama mertua teman-teman, karena kemarin kan baru pulang dari tempat mertua itu langsung ya jeda 1 hari ya, kami langsung ke Jonggon ngantar anak-anak, kemudian ini lanjut ke Balikpapan. Jadi intinya belum ada istirahat sama sekali, dan insya Allah hanya bisa berdoa gitu ya, bismillah semoga kami disehatkan dan dikuatkan, karena memang setelah ini kan lanjut untuk fokus beribadah, dan ini juga memerlukan perjalanan yang gak sebentar gitu teman-teman. Dan ini sudah selesai semuanya, untuk koper-kopernya sudah masuk ke dalam mobil. Ini waktunya kami untuk berpamitan ke bapak. Alhamdulillah, jadi seperti itu kondisi bapak ya teman-teman. Bapak itu pakai alat gitu di leher, namanya tuh CDL, untuk cuci darah supaya nggak ditusuk-tusuk gitu tangannya, supaya enak gitu ya. Dan Masya Allah ini juga ada adik, jadi ketika aku pamit ini memang adik sama bapak itu masih di rumah gitu ya. Jadi insya Allah hari ini kalau nggak salah tuh sorenya gitu ya, baru nanti pulang ke Jonggon bareng sama mbak sepupuku. Berat rasanya ninggalin mereka, tapi ini juga sudah atas persetujuan bapak dan juga adik. Bismillah, ikhtiar kami juga di sana untuk mendoakan kesembuhan bapak ya. Jadi kami berangkat dengan niat yang baik, dan semoga bisa kembali dengan sehat dan selamat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sampai ketemu di videoku selanjutnya ya, di part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.